Pangkat Irjen Pol Dr. Boy Rafli Amar MH sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terhitung sejak saat pelantikan. Kemudian ada Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Boy Rafli Amar. Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar disebut-sebut calon paling kuat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Siapakah sosok calon Kapolri ini? Simak video selengkapnya. Bursa calon Kapolri mulai mengerucut kepada satu nama, yakni Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar. Boy Rafli Amar dianggap sebagai memiliki karir yang cukup bagus. Selain kelebihan dalam hal komunikasi, karena pernah menjadi Kadif Humas Polri, seperti diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz akan memasuki masa pensiun dan akan purna tugas dari jabatannya. Sejumlah nama pun mulai mencuat menjadi calon Kapolri baru menggantikan Idam Aziz sebagai pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia. Satu di antaranya adalah Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar. Jenderal Bintang 3 Polisi Republik Indonesia ini memang cukup santer dikabarkan menjadi salah satu kandidat kuat pengganti Idam Aziz. Seperti kita ketahui, Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar sejak tanggal 6 Mei tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Nama Komjen Boy Rafli Amar menguat bersama dua nama jenderal polisi lainnya, yakni Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono serta Kabaharkam Komisaris Jenderal Polisi Agus Adrianto. Sampaikan informasi secara jujur dan transparan. Boy Rafli Amar. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Boy Rafli Amar MH, gelar Datua Rangkayo Basa. Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret tahun 1965 dari pasangan Minangkabau. Ayahnya berasal dari Solok, sedangkan ibunya dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Beliau adalah cucu dari sastrawan Indonesia, Amandatu Madjoindo. Boy Rafli Amar menikah dengan Irawati dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada tanggal 29 November tahun 2013, Boy Rafli Amar diangkat sebagai Kepala Kaum Suku Koto, Nagari Koto, Gadang, Agam dengan gelar Datua Rangkayo Basa. Boy Rafli Amar menempuh pendidikan di Akabri Bagian Kepolisian. Ia lulus pada tahun 1988 dengan pangkat Letnan 2 Polisi atau Letda Polisi. Dan pada tahun 1991, pangkatnya naik menjadi Letnan 1 Polisi atau Leto Polisi. Ketika berpangkat Kapten Polisi pada tahun 1999, dia ditugaskan ke Bosnia sebagai Wakil Komandan Kontingen Garuda 14. Pada tahun 2004, ia menjabat sebagai Wakapolres Metro Jakarta Utara Polda Metro Jaya. Dan masih di tahun yang sama, ia kemudian diangkat menjadi Kapolres Kepulauan Seribu Polda Metro Jaya. Pada tahun 2006, ia menjabat sebagai Kapolres Pasuruan Polisi Wilayah Malang, Polda Jawa Timur. Kemudian di tahun 2007, ia diangkat menjadi Kanit Negosiasi Subden Penindak Densus 88 Anti Teror. Dan pada tahun 2008,
ia diangkat menjadi Direktur Reskrim Polda Maluku Utara. Dan masih di tahun yang sama, Boy Rafli Amar menjadi Kepala Polisi Kota Besar atau Kapoltabes Padang Polda Sumatera Barat. Nama Boy Rafli Amar mulai naik saat ia menjadi Kapoltabes Padang Sumatera Barat. Sejak itu, ia ditarik ke Jakarta sebagai Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya pada tahun 2008. Pembawaannya yang tenang dalam menyampaikan isu-isu yang terkait kepolisian, Boy Rafli Amar diminta untuk memperkuat jajaran hubungan masyarakat Polisi Republik Indonesia. Ia kemudian diangkat menjadi Kabag Penum Ropenmas Divisi Humas Polri. Karirnya terus naik hingga diangkat sebagai Karopenmas. Beliau selalu tampil dan menjadi rujukan media yang makin mempopulerkan nama Boy Rafli Amar. Di tengah popularitasnya, Boy Rafli Amar mendapatkan tugas baru sebagai Kepala Polisi Daerah Banten atau Kapolda Banten pada tahun 2014 menggantikan Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Zulkarnain. Dan meski sudah menjabat Kapolda Banten, ia kadang seringkali ditunjuk atau diminta media untuk menjadi corong kepolisian Republik Indonesia karena memang ia memiliki kemampuan. Tak heran bila ia bolak-balik Jakarta Banten untuk sekedar menyampaikan pesan dari Kepolisian Republik Indonesia. Ia juga berhasil meredam konflik kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Keahliannya dalam public speaking ini semakin menarik perhatian Kepala Polisi Republik Indonesia atau Kapolri Badrudin Haiti saat itu. Dan pada tahun 2016, Boy Rafli Amar akhirnya diangkat sebagai orang nomor 1 di Divisi Humas Polri dengan pangkat Irjen Polisi sebagai Kadif Humas menggantikan Irjen Polisi Anton Carlian. Pada bulan April 2017 hingga Agustus tahun 2018, Boy Rafli Amar pernah juga menjabat sebagai Kapolda Papua. Memang kepiawaian pria berdarah Minang dalam public speaking ini sedikit banyak membantu citra polisi menjadi lebih transparan dan profesional. Boy Rafli Amar hadir bukan semata-mata pandai berbicara, tetapi memang menguasai materi dan tugasnya sebagai Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu prestasi terbaik Boy Rafli Amar sebagai perwira polisi adalah ketika ia bertugas di Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror. Kasus terorisme yang ditangani Boy Rafli Amar termasuk kasus berskala besar dan jangkauannya internasional. Beliau menangani kasus bom Bali. Dan dalam menangani kasus bom Bali, Boy Rafli Amar banyak berhadapan dengan para pelakunya. Loyalitas pengabdian, profesionalisme, dan integritas Boy Rafli Amar tidak diragukan lagi. Kredibilitas, kompetensi, mental, dan moral sangat baik. Dan yang lebih penting adalah setia kepada negara dan pimpinannya. Hal ini sangat penting bagi Presiden Joko Widodo menunjuk seseorang pembantunya di samping profesionalisme. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.